Halo. Halo Pak Rudi, selamat siang. Ya, biasa Pak Rudi, kami Bang HSBC Pak Rudi. Dari mana? Ini HSBC. Siapa Bang ini? HSBC. Ya, biasa Pak Rudi, saya Pak Angga dari Bang HSBC. Oh, enggak lagi. Ya, Yang kemarin mendadakan matiin. Ya, apa. Pak, untuk HSBC-nya bagaimana nih Pak? Tetap keke memang harus dibayar nih Pak. Jadi Kamu, nggak Angga, denger gak? Gimana Pak? Dengar saya Pak. Gimana? Kamu itu kayak film itu. Apa judulnya? Jelangkung. Kenapa kayak film gitu? Datang nggak diundang, pergi nggak diantar. Dia ketawa, Boleh beneran Pak? itu. Telepon, atau hilang sendiri. Matiin sendiri. Ya karena kenapa saya putus daripada masuknya pembicaraan emosi, karena begini ya Pak, mohon maaf jujur aja. Siapa tuh yang emosi? Saya setidaknya Yang terpancing enggak, sama Bapak. Oh, Cuman itu saya emosi. pikir, saya pantasnya emosi ke orang seperti Bapak, karena nggak ada gunanya saya emosi ke orang seperti Bapak. Itu emosi. Buang-buang tenaga saya. Gitu. Jadi buang tenaga ini telepon lagi kenapa? Gimana Pak? Katanya buang tenaga kok telepon lagi? Kondisi Bapaknya udah baik dan saya harapkan Bapak udah besar juga. Jadi utangnya bisa dibayar nih Pak. Tanpa ada harus tahun, 3 tahun, atau 2 tahun. Itu terlalu lama Pak kalau dipending di tahun-tahun sampai ke 3 tahun atau 2 tahun. Kalau untuk mending atau menangguhkan pembayaran 3 hari oke lah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kondisi Bapak ini sudah juga kan. 3 hari kalau itu fungsi bunga denda apa tuh? Mana ada 3 hari doang. Karena memang Bapak keterlambatan Bapak kan sudah lama sebelumnya dari 2020. Nanti katanya 3 hari. 3 hari itu fungsi denda sama bunga apa kalau cuma 3 hari telat? Oh, ini udah nggak bicara bunga denda lagi, Pak. Ini udah berjalan. Loh, 3 hari kita konteksnya tadi kan si Angga bilang kalau telat ya 3 hari lah, 2-3 hari. Ya kalau cuma 2-3 hari telat itu namanya bunga denda. HSBC berapa bunga perharian di HSBC tahu nggak? Saya nggak mau tahu. Nah, saya mau infokan ke Bapak. Oh ya, berapa? kalau infokan boleh. Tapi kalau saya ditanya tahu apa enggak, saya mana mau tahu. Harus tahu semakin Bapak menunggak berapa hari, semakin besar bunga denda yang diterima oleh Bapak. Iya, meskipun itu Bapak sendiri, ya oke nggak Pak, nggak masalah. Cuman kita nggak menyarankan seperti itu Pak. Apalagi menangguh-nangguhkan dari hari ke hari. Ya itu kan saran dari situ. Saran selama judulnya saran itu kan boleh diterima dan boleh enggak. Ya enggak? Betul, namanya saran boleh diterima tapi ada tapinya. Karena posisi Bapak jelas nunggak, Bapak sudah lama, jadi memang kewajiban harus dibayar. Loh, kondisi saya nunggak lama. Kondisi saya nunggak lama, bener nggak? Ya betul sekali. Betul. Oleh karena itu, karena saya sudah lama, jadi saya kena blacklist SLIK, blacklist PI Ceki. Iya nggak? Nah, kenapa menunggaknya lama-lama? Kalau misalkan Bapak nggak mau kena, saya belum mau. Kemarin saya sudah katakan dari awal, saya belum mau melunasi dulu. Belum mau menyelesaikan dulu. Ya, semakin Bapak lama menunggak, dari OJK akan memantau terus perkembangan Bapak ini Pak. Karena kenapa? Kita report Pak ke OJK. Apakah nasabah tersebut ada perubahan atau enggak? Impact-nya apa? Bapak semakin lama menunggak itu akan memperburuk kondisi keadaan Bapak Pak. Kayak apa tuh contohnya? Kita tahu, apalagi menangguhkan contohnya apa? Contohnya apa? Blacklist hitam. Bapak pernah dengar blacklist hitam? Blacklist hitam saya tahu. Nah, itu jam meminjam itu udah nggak bisa meskipun saya itu tahu. sudah maksud saya gini, jangan sampai ini Bapak masuk ke blacklist hitam. HSBC masih mau membantu Bapak supaya Bapak nggak masuk ke blacklist hitam. Artinya Bapak selesaikan, nanti Bapak terima tanda bukti pelunasannya, dan lalu setelah itu Bapak secara tidak langsung BI checking nanti bersih kembali Pak, otomatis. Oh, bersih kembali. Sedangkan tagihannya saya yang lain gimana?
Nah, itu untuk bicara tagihan Bapak yang lain, Bapak tinggal nanti planning Bapak, selesaikan mana yang paling terkecil dulu. Diskon penawaran mana yang paling menarik tuh Pak. Ambillah diskon-diskon dulu yang paling besar. Jangan mengutamakan diskon yang sedikit. Kalau Bapak mengutamakan diskon yang sedikit, sampai kapanpun Bapak nggak beres-beres, Pak. Oke, Jadi kalau Bapak pertanyaan saya dulu, ya kan? Makanya apa, ayo. Emang diskon HSBC yang terbesar? Kalau untuk masalah terbesar, saya perhitungkan besar, Pak. Kenapa? Kita bisa bantu sampai 50%. 50% loh, Pak. Itu bisa kita bantu. Saya dapat dari yang lain ada yang lebih dari itu kok. Nah, itu apa, Bang? Apa? Apakah mereka termaktub? Karena enggak, setahu saya, kalaupun memang bank lain memprioritaskan bank sampai 70%, 80%, coba cek apakah itu di markup dulu enggak tagihannya. Oh, saya tahu. Saya tahu dari pokok. Dari pokok. Nah, itu pokok bisa di markup lagi, Pak, kalau di bank lain. Iya, pokoknya kan saya tahu pokok saya berapa. Masa saya nggak tahu pokok saya berapa? Nah, justru ini, betul. Jadi, hati-hati dalam perumpamaan diskon yang ditawarkan ya, bank. Justru karena itu saya kan bilang, HSBC nggak yang terbagus kok tawarannya. Kalau justru besar. Kalau misalkan nggak terbagus, itu kan menurut nasabah. Oh, enggak, Pak. Bukan menurut saya. Saya ada fakta. Bank-bank lain, nasabah-nasabah yang terlilit hutang kayak Bapak, ketika mereka ready, siap untuk melunasi di HSBC, mereka prioritaskan dulu di sini. Karena kenapa? Kalau kita kan istilahnya umpamanya utamakan diskon yang paling besar dulu untuk melunasi ke bank. Penawaran yang terbesar ataupun tagihan yang terkecil. Kalau saya bilang tagihan Bapak ini ya, bisa dibilang lumayan kecil Pak di HSBC. Gitu. Ya ini kita bisa bantu sampai 5 juta itu sebenarnya untuk nominal, untuk udah lumayan bisa menyelesaikan sebenarnya Pak. Oh ya, dengan Bapak membayarkan itu 5 juta Bapak beres nih. Nanti kan Bapak masuk ke tahap bank lain. Ya. Bank lain nih misalkan ada apa. Coba Bapak bandingkan bank mana yang paling penawarannya besar. Nah biasanya bank-bank asing Pak kalau untuk penawaran besar. Nah, Bapak coba dulu step by step. Lakukanlah pelunasan. Nanti kan tinggal yang beres, tinggal yang besar tuh. Nah jadi itu mah mengikutin yang besar itu. Ada rezeki ya baru close. Oke. Itu kalau sampai tagihan Bapak sampai double digit ya Pak ya, misalkan nih setelah dikurangi dari diskon jadi mungkin tagihan Bapak 10 juta atau 15 juta, mungkin kan itu berat. Kalau di HSBC sendiri kalau saya rasa sih 5 juta itu udah sesuai kemampuan Bapak. Dari tagihan 13 juta kita bantu penawarannya. Bapak selesai di bank HSBC ya satu persatu tuh beres kan, tinggal nanti ada rincian-rincian planningnya mana nih bank yang mau diselesaikan. Ya. Begitu Pak. Oke, gini aja. Gimana Pak? Gini aja ya, kita tutup poin aja, anggap aja saya belum mampu menyelesaikan, gitu aja. Jangan dong, kalau nggak belum mampu. Jadi gimana? Selesaikan lah, ya maksudnya dilunasi. Saya katanya, tadi kan saya bilang saya belum mampu menyelesaikan. Betul, belum mampu. Jadi, tapi janganlah maksudnya. Janganlah. Namanya belum mampu menyelesaikan kok janganlah, gimana sih? Jangan, maksudnya harus dibayar tetap Pak Rudi. Nah, jadi kan alasan apapun saya mau bilang saya belum mau menyelesaikan ataupun saya belum ada kemampuan untuk menyelesaikan, intinya kan anggap minta saya bayar juga kan sekarang juga kan. Kalau untuk mengenai pembayaran ini kan ada tenor waktu. Waktunya kapan? Mau intinya pada intinya anggak minta saya membayarkan mau cicilan apapun, mau cicilan ataupun mau satu kali bayar lunas, benar kan? Betul akhir bulan. Gimana kalau akhir bulan? Ya kan sekarang begini Pak, tanggal 29 hari Kamis sih nggak apa-apa, itu udah mentok banget. Jadi kalaupun memang Bapak harus mengupayakan ya paling maksimal di tanggal segitu. Ya, kalau untuk pembayaran di praktis sih Pak, kalau untuk transfer sekarang kan udah bisa kan? Ya itu nggak usah dibahas, itu nggak usah dibahas sama gituan. Ya, saya katakan dulu kalau saya belum bisa gimana? Tetap Bapak harus upayakan. Kita percaya dengan kemampuan Bapak. Ya, kalau saya belum bisa kok tetap saya percayakan gimana sih? Saya bilang kita ngomong jeleknya. Kita kan jangan ngomong yang bagus-bagus, kita ngomong yang jeleknya. Saya belum bisa. Justru harus ngomong yang bagus dulu Pak, karena nanti kalau semuanya itu harus perhitungkan.
jelek Pak dan Rudi. bagusnya di mana-mana. Mau usaha juga sama. Jangan memperhitungkan, oh pasti untung ini. Nah, Ya kita itu kan kan bicara, usaha tuh kita Pak. kan bicara Beda kan begitu. sama piutang. Lo Kalau kalau usaha apalagi mah masa depan, ini kan nggak, ini yang akan datang untuk akan datang. Kita nggak bisa meramalkan, Bang. Jadi kan kita Kita bisa bilang, oh, oke, kan kalau udah misalnya top. tidak bisa gimana? Saya tanya dong, itu kan masih perumpamaan kan, masih di depan. Oh beda Pak. Kalau usaha Oh, usaha beda. memang Loh, impactnya saya harus nggak bahas, diatur. saya nggak bahas Terburu. usaha Nah, lagi. kalau Saya piutang, bahas ini itu kan ke udah depan jelas. ini. Enggak, Masih sebentar usaha dulu Pak sih. Rudi. Kan kalau piutang udah jelas, nominalnya udah ada disebutkan oleh bank. Betul. Tinggal Bapak mencari di rumah segitu. Betul, Kalau dah. misalkan impact Bener. usaha kan kita nggak tahu ke depannya untung atau rugi. Ambil Agak. terburuknya. Kita sudah ya nggak berarti bahas. Kita sudah nggak bahas masalah usaha. Situ kan bilang Iya. masalah hutang. Pak, Ya kan? betul. Saya Kan bilang nominal- makanya masalah hutang tanggal 29 harus dibayar. Sekarang saya tanya, ternyata tanggal 29 saya nggak bisa nggak? Jadi gimana? Ya udah berarti bayar cicilan kalau kayak gitu kita arahkan dari Loh, cicilan. dibilang nggak bisa kok malah ya udah bayar. Berapa cicilan. kemampuannya mau 500 sebulan. Tapi kalau untuk cicilan itu dipastikan Pak pembayarannya lancar tiap bulan. Karena kenapa? Untuk Nah, program sendiri lanjut, kalau lanjut. di HSBC di HSBC untuk program flat-nya begini nih Pak Rudi. Nah, Jadi gimana? memang harus masuk tiap bulannya. Karena kalau misalkan bolong 1 bulan, 2 bulan, ya. yaitu akan membatalkan program flat tersebut Pak Rudi. Makanya begini, ini kan kalau untuk pembayaran flat sendiri sebenarnya itu ya memang dari segi dari segi nominal itu bisa lebih ringan. Cuman karena kan program flat itu istilahnya tuh tiap bulan tuh nggak kerasa kita harus mengeluarkan pembayaran dan jumlahnya pun dari segi nominalnya pun udah berbeda jauh antara pelunasan dan cicilan tersebut. Perbandingannya hampir 2 kali lipat. Kalaupun ambil terburuknya nih, Ya. Bapak harus ke 29, Bapak belum ready dana 5 juta. Ya. Berarti bayar yang 500 tuh, ya itu dari total tagihan Pak, dari yang 13.845.000. Nah, tinggal dikurangin aja 13.84 nanti kurangi 500 bisa berapa bulan depan, kurangi 500 dan selanjutnya sampai angkanya 0 habis Itu begitu. sedap. Saya mau tanya dulu biar nggak kelupaan. Jadi kalau saya bayar 1 kali lunas kan 5 juta. Betul. Bukan 7 juta lagi nih, 5 juta nih sudah nih. Jadi Saya bantu ajukan lah 5 juta kalau misalkan Bapak mau segitu saya bantu ajukan. Silahkan nanti masih pengajuan. Oke, sebentar. Tadi kalau satu kali bayar fix 5 juta lah ya. Nah, terus kalau misalnya dicicil flat itu dari angka total 13 juta. 500 Betul, sebulan. Pak Rudi. Ya, 500 sebulan nggak apa-apa, Pak Rudi. Oke. Terus saya tanya lagi nih pertanyaannya. Tadi situ ada katakan kalau saya sampai bolong, ya kan, itu batal. Program flat betul batal, Pak Rudi. Kalau batal, jadi efeknya apa tuh jadinya? Ya berarti itu kembali lagi ke angka tagihan. Begitu, makanya kan saya ambil dari nominal terkecil tuh apa? Supaya impact-nya Bapak nggak ada kendala dari segi nominal. Karena kan begini, kalau pembayarannya disesuaikan ternyata melebihi, katakanlah dari 13.84 harus store misalkan 1,5 juta kan itu berat. Jadi kita ambil terburuknya ambil yang 500. Sesuai kata Bapak, ambil terburuk dari nominal yang 500. Oh, cicilan terkecil maksudnya. Cicilan dia cicilin aja 500. Iyalah. Terus tadi lanjut yang tadi, makanya saya tanya misal saya ternyata bolong itu gimana? Kalau yang dimaksud batal itu apa? Program flat-nya. Jadi itu akan mengembalikan ke angka tagihan Bapak semula. Misalnya tadi 13.500.000, saya sudah 7 kali cicil 500.000, jadi kan 3.750.000 tuh. 3.500.000. Iya. Nah, harusnya kan tinggal 10 juta ya tagihan saya. Tapi kalau ternyata nggak batal paling ini solusinya, maaf sebentar Pak. Kalau nggak mau batal paling ini solusinya paling pelunasan. Nanti hitungannya berapa begitu. Daripada mungkin harus cancel ke batal, saya yang udah masuk cicilan rutin tiap bulan, lebih baik nanti daripada mungkin kondisinya ini lebih baik melakukan penutupan pelunasan aja nanti. Satu kali bayar maksudnya gitu kan, di saat saya macet. Betul, di bulan 8 misalnya saya nggak sanggup menyicil 500 lagi, oke lah dibayar 1 kali lunas di bulan 8 itu ya. Ada dispensasi keringanan seperti apanya, kita kurang tahu seperti apa. Cuman yang dipakai di sini ya dengan pembayaran Bapak rutin lancar pun ya pasti ada dispensasi keringanan lagi untuk Bapak seperti apanya. Cuman kan itu nanti proses selanjutnya. Cuman makanya kami ambil dari yang minimal dulu 500 per bulan itu supaya Pak ya lancar sih. Saya harapkan mungkin kemampuan Bapak bisa, karena kan
Dulu pun Bapak pernah melakukan pembayaran sampai berapa juta ya untuk Iya. pembayaran untuk payment. Makanya kita ambil terkecilnya aja deh. Yang penting Bapak lancar, selesai, nggak ada masalah lagi untuk di HSBC. Oke, menurut rencana begitu sih memang nggak ada masalah. Oke, lah sekarang saya tanya dulu nih, ya kan? Ya, gimana? Jadi artinya misalnya di bulan ke-7 tadi saya macet, bulan ke-8 saya nggak mampu lagi, saya ditawarkan untuk 1 kali bayar gitu kan di bulan ke-8. Ya, bisa ditawarkan seperti itu, atau misalkan nanti bisa ditawarkan lagi untuk proses peringanannya seperti apa gitu. Kalaupun Oke. memang Bapak tawarin pelunasan yang 1 kali bayar itu, ini berapa pengurangannya, mudah-mudahan sih ada keringanan lagi untuk Bapak gitu. Oke. Tapi jangan sampai tuh, Saya lancar ngerti. aja. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau ya kan, kalau saya nggak sanggup saya angsuran 500 di bulan ke-8 aja saya nggak sanggup bayar 500 cicilan kok, apalagi disuruh ngelunasin. Nah, jadi gimana tuh? Jadi minta penangguhan sebulan gimana? Kalau Yo, penangguhan kita nggak tahu dong sebulan atau 2 bulan. Intinya di bulan ke-8 saya nggak mampu lagi tuh. Nah, justru ini ambil pahitnya, karena kenapa saya harus Nah, itu betul, saya ambil pahitnya. Jadi takutnya warga programnya cancel batal gitu. Batal. Kalau batal gimana maksudnya? Kembali itu ke pokok itu maksudnya apa? Saya nggak ngerti tadi. Kembali ke angka tagihan, program flat-nya batal ya. Program flat batal itu bisa untuk ternyata yang Bapak bayarkan kembali ke total, atau misalkan harus bisa melakukan pelunasan. Tapi itu tergantung kebijakan manajemen di HSBC-nya itu sendiri. Wait. Sebentar. Jadi kita selah-selah gini ya, biar saya ngerti. Jadi kalau yang dibatal itu maksudnya, jadi begitu bulan 8 saya batal, nggak sanggup membayar cicilan, artinya saya kembali ke tagihan 13.500.000 ya artinya ya? Oh enggak, nanti hitungannya berapa yang masuknya, berapa persen. Oh. Jadi nanti yang berapa, berkurangnya berapa, jadi ada sensasi hilang berapa bulan gitu. Tapi jangan sampai lah Pak. Bukan langsung dianggap dipotong 3,5 juta itu tadi, karena sudah 7 kali bayar. Ya enggak dong Pak. Kalau gitu mah rugi juga ke bapaknya, kasihan Pak. Loh, maksudnya. Kok rugi? Enggak, no. Bener kan? Kalau 7 kali bayar 500.000, artinya kan saya sudah bayar 3,5 juta. 3,5 juta, betul. Dari tagihan saya 13.500.000 dipotong 3,5 juta, tinggal 10 juta dong di bulan ke-8 itu. Bener nggak? Iya, 10 juta. Betul, 10 juta. Ya, saya sudah stop tuh. Saya nggak mampu lagi tuh ternyata. 10 juta. Terus gimana? Nah, Bapak kemampuannya mau berapa? Paling nanti tenornya dikondisikan lagi. Lah, saya bilang tadi kalau saya nggak mampu sama sekali. Jangan dong kalau misalkan. Loh, kok jangan dong? Masalah itu kan bukan kita yang mau. Kalau kita bilang kayak mau cicilan ya saya berharap dia bisa. Ternyata kan nggak bisa. Nah. Jadi gini, yang penting bisa masuk dulu aja daripada harus. Nggak bisa masuk, saya harus memperhitungkan keluarnya dulu dong. Masuk nggak bisa keluar, repot Pak nanti. Kan gini, mungkin ambil terburuk terbaiknya. Katakanlah misalkan, ya Bapak ini kan Bapak udah merencanakan ke depannya nih, karena kan nggak mau istilahnya nanti ke depannya ternyata ini gitu kan. Katakanlah misalkan bulan ke-8 atau Bapak bulan ke-9 nggak sanggup tuh untuk bayar ini, ya harusnya 500 nggak apa-apa, 300. 300. Lah kalau nggak sanggup, kita bilang nggak sanggup kok 0. Kita bilang nggak sanggup, bukan sanggupin cuma berapa. Udah pastikan batal programnya, tidak berlaku lagi, harus pelunasan. Pelunasan. Harus ya, dibayar full. Full. Bunga, kalau nggak dibayar full, bunga dan denda keluar lagi. Kalau bunga denda ya jelas kredit pasti bertambah sih, tapi nggak akan bertambah seperti yang tidak dibayarkan sama sekali Pak. Gitu, nggak beres artinya, karena kredit pun sama sih semuanya, tapi ini nggak kredit istilahnya tuh harus dibayarkan full, nggak ada perhitungan lagi, pengurangan lagi gitu. Cuman jangan sampai istilahnya cancel batal, itu sayang lah gitu. Makanya diambil 500 itu supaya kapasitas cash Bapak itu mampu untuk yang menyicilkan gitu Pak. Mungkin kalau saya bilang ya mudah-mudahan bisa dengan pembayaran segitu gitu. Kan proses nggak tahu sih Pak. Siapa tahu di bulan-bulan berikutnya ya rezeki Bapak kan semakin meningkat. Siapa tahu kan Bapak setelah membayarkan, oh saya bantu doa ini, mudah-mudahan Pak Rudi bisa. Amin. Masalahnya prediksi ekonomi kan kita nggak tahu. Anda tahu sendiri. Mulai dari COVID masuk sampai sekarang seperti apa kan kamu tahu sendiri. Itu apa yang kita prediksikan kan enggak. Betul sih Pak Rudi, kalau dulu memang pada saat kondisi COVID itu memang perekonomian anjlok banget. Loh, tapi kan sampai sekarang masih begitu Mas, itu loh. Tapi masih bisa tahap sih Pak, nggak seketat dulu. Kalau dulu kan mau akses kemana-mana dibatasi. Kita usaha bukan masalah aksesnya, ekonomi ini sampai sekarang ini masih belum jelas gitu loh. Kita dari segi penghasilan aja omset yang dulunya sekian sampai hari ini belum ada peningkatan. Nah,
untuk Proses nanti nggak kebutuhan. tahu, Pak. Siapa tahu bulan-bulan berikutnya. Ya, siapa tahu, Ngikutin kalau siapa tahu enggak. Buktinya dari dulu siapa tahu, Siapa tapi tahu. sampai sekarang kita lihat siapa tahu ya begini terus, malah tambah parah. Nggak, Pak. Nggak ada yang istilah nggak mungkin. Logikanya gini aja, Pak. Itu bayi sok baru melahirkan. Mikir dapat makan uang dari mana juga, Pak. Waduh, kamu perumpamaan begitu. Jangan-jangan kamu perumpamaannya yang seperti nanti kalau punya Seperti logika. rezeki datang sendiri gitu. Lah kalau nggak datang, Maksudnya ini perumpamaan Bapak tadi khawatirnya perekonomian sulit-sulit. Sekarang gini perbandingannya. Bayi yang baru ini nggak perumpamaan loh. Ini memang saya merasakan loh. Iya betul. Saya Cuma dagang kan- sampai hari ini itu belum ada kemajuan loh. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan proses. Siapa tahu kan, ya Tuhan yang di atas bisa menurunkan rezeki lebih, Pak. Ketika Bapak mungkin membayarkan satu persatu piutang Bapak, kan itu akan membukakan jalan. Lah kalau enggak, Oh. Ya Bapak harus percaya. lo Kalau harus misalkan- percaya. Saya sudah untuk waktu di Tapi- zaman COVID saya sudah menyelesaikan satu-satu pelan-pelan, terutama pertama yang Bank Mega. Buktinya kita lihat perekonomian juga begini, omset saya, dagangan saya seperti ini gitu loh. Lah kok perhitungan Dan kamu selalu yang bagus-bagus dulu, lah kita harus memperhitungkan jelek karena saya sudah merasakannya. Berarti gini, kalau misalkan usaha Bapak, misalkan nih, setelah Bapak menyelesaikan di Mega, misalkan di mana kondisinya masih seperti ini, ya mungkin Bapak punya planning lain, usaha apa, mungkin Pak, di bidang apa. Jadi istilahnya yang biasa ini. Nah pertanyaan saya, apa? pendanaannya Nah, itu dari saya- mana? Modal dari usaha. mana? Modal dari Kalau mana? saya istilahnya nggak tahu seperti apa. Nah, apalagi bicara masalah modal, mungkin saya bukan seorang usahawan, ya maaf nih, bukan saya untuk ini, apalagi mungkin Bapak secara tidak langsung kan Bapak seorang usaha, pasti Bapak lebih tahu lah mungkin dari segi perekonomian atau kondisi modal usaha gitu kan. Ya. Nah, itu mungkin Bapak lebih tahu seperti itu. Cuman di sini kita hanya memberikan sedikit jalan aja sih buat Bapak. Ya jalan sih banyak Mas, intinya di modal. Situ suruh bayar, nanti kalau ekonomi belum bagus, dengan saya belum bagus, coba cari usaha yang lain, ya enak banget. Jadi, semua kan juga tahu Mas. Ya makanya beli 500 tuh supaya Bapak lain gitu tiap bulannya. Paling gitu mungkin Pak Rudi ya, bisa Bapak pertimbangkan. Ya mudah-mudahan sih harapannya Bapak bisa mengupayakan untuk bisa mengkoskan ya kartu yang di 5 juta ini, nanti kita bantu ajukan. Tapi kalau misalkan ambil teburnya, oh saya belum siap, ya gimana lagi, mungkin ya kita kembali aja untuk pembayaran yang barusan. Ini kan bicara udah mungkin panjang lebar ke Pak Rudinya. Maksudnya pembayaran barusan gimana? Saya nggak ngerti. Yang 500-nya. Enggak, Yang saya jawab dulu, saya belum bisa melakukan itu. Saya belum bisa melakukan itu. Jadi gimana? Tolong aja upayakan. Ya saya percaya ke Bapak lah, Bapak suka. Ya kamu percaya ya ini, sudah, nggak apa-apa. ya, Terima ya, kasih, udah. ini percaya kalau Ya, gitu. makasih Pak Rudi ya. Sebentar, Angga. Apalagi Bapak. Enggak kemarin. Apa? Jadinya nggak jadi nelpon ke ini, kemana-mana. Apa? Saya pikir saya kalau emosi ke Bapak nggak buang-buang tenaga, udah nggak perlu lah. Oh, jadi nggak perlu telepon kemana-mana lagi. Nggak perlu, karena Oh, kenapa? gini. Kalau ke sekolah, jadi nggak? Kemana? Ke sekolah? Oh, nggak perlu lah. Nggak perlu? Nggak perlu, saya pikir. Karena saya udah mempertimbangkan kenapa cari langsung ya nggak kenal Bapak. Ngapain saya emosi ke Bapak? Cuman tujuan di sini ya, yang penting Bapak bisa melakukan pembayaran secara baik aja. Saya juga Oh, sebenarnya- jadi saya tangkapnya ini jadi HSBC nggak mau nagih kemana-mana, nggak ke sekolah anak saya gitu ya, artinya ya. Pribadi Sesuai. saya Jadi sebenarnya, kata-kata Angga kemarin, pernyataan Angga kemarin diralat gitu ya, direvisi ya, ditarik kembali ya. pribadi ini lebih ke pribadi saya sih sebenarnya nggak, apalagi kan kemarin mohon maaf saya sempat emosi ke Bapak, sebenarnya nggak berguna juga sih. Ya ingat tentang apa ya, maksudnya kesadaran dari Bapak aja. Cuman dengan saya menyampaikan seperti ini mudah-mudahan Bapaknya juga paham. Cuman Nah, kalau nagih gini kan enak Angga. Kita ngomong. Ya. Saya juga sudah kasih tahu tadi saya belum mampu untuk saat ini Angga. Nah, kita percaya ke Bapak, mudah-mudahan bisa dimaksimalin. Pak Rudi paling cukup begitu aja ya. Nanti kita ini lagi ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Terima Ya, kasih Pak. Angga. Siang. Ya, selamat siang.